Saya sangat tidak puas. Saya sangat tidak puas. Saya tersinggung. Silakan Bapak lihat ketika saya membacakan petisi UGM. 2 kali saya membaca bismillah. Saya mengatakan dengan suara kasih dari UGM, mengingatkan alumninya untuk tidak seperti itu. Gitu. Ini hari diupaya ini juga alumni UGM. Memalukan kalau menurut saya. Dan tidak ada kalau dikata Pak Romadi tadi, tidak ada kata yang salah. Bahasanya jelas. Begitu. Jadi jangan pembenaran. Kalau menurut saya, saran saya cabut. Kalau tidak itu. Maaf, saya takut ada chaos, Pak. Profesor Kuncoro mengaku tersinggung dan tidak puas dengan pernyataan dari juru bicara Istana, Romadi Ahmad, terkait tudingan dari dalam Istana jika pernyataan sikap para guru besar di Civitas Akademika dianggap partisan kepada salah satu pasangan calon presiden tertentu. Profesor Kuncoro mengatakan hal tersebut dengan nada tinggi saat menyampaikan penyesalan terhadap pernyataan juru bicara Istana tersebut. Baru dari UGM bicara sudah ada banyak, ada penolakan, chaos nanti yang terjadi. Saya takut betul itu persoalannya. Saya cinta Indonesia, saya cinta NKRI, saya cinta UGM, karena itu UGM mengingatkan alumnusnya. Dasarnya hanya itu. Dan dari UGM itu dibuat dalam pertemuan 250 orang kira-kira untuk merumuskan itu. Kemudian dari situ ada debat dan sebagainya. Akhirnya ada tanda tangan. Ada 2 mantan rektor, ada 2 mantan ketua sekretaris senat akademi, ada mantan ketua DGB, ada mantan ketua sekretaris MBA, dan banyak yang lainnya, ketua pusat studi dan sebagainya. Bahkan wakil rektor hadir di acara itu. Kita tidak main-main. Ini dari hati yang kecil. Tapi ketika kami dengan diri mengingatkan, pertanyaan saya adalah, lalu dengan bahasa apa kami mengingatkan? Ia mengaku melafalkan bismillah 2 kali, tanda ia tulus dan kasih mengingatkan alumni agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Profesor Kuncoro lalu menyebut jika juru bicara Istana itu juga alumni UGM. Artinya ia sangat memalukan. Ia mengkhawatirkan jika pemilu tersebut berlangsung dengan tidak jujur, maka dapat terjadi chaos. Ia mengaku sangat cinta Indonesia dan UGM. Maka dari UGM, ia mengingatkan para alumninya. Dan ia menjelaskan, petisi yang disampaikan tersebut dirumuskan oleh hampir 250 orang. Di situ terjadi debat yang panjang dan akhirnya ditandatangani. Beberapa yang ikut menandatangani petisi tersebut adalah 2 mantan rektor, 2 sekretaris akademi, dan banyak lagi mantan pejabat UGM lainnya. Artinya, ini tidak main-main, berasal dari hati kecil para akademisi di UGM. Bahwa guru besar di mana saja itu dikatakan pemikir bangsa. Itu simbol kan, di mana saja guru besar itu pemikir bangsa. Kenapa kita mikir bangsa, kok kemudian dikatakan elektoral, kepentingan elektoral? Ini yang tidak menyinggung perasaan kami. Jawabannya kok seperti itu masih jawabannya Mak Romadi itu masih melesetkan. Karena ini kita bukan untuk kita memberikan masukan, bukan sekedar berbeda pandangan. Ketika banyak perguruan tinggi mengatakan demikian, Pak Romadi tidak mengertikan mahasiswa bagaimana mimiknya mereka berbicara. Pak Romadi punya staf, itu hanya di kantor berapa. Kami punya masyarakat, kayak mahasiswa ada di daerah-daerah yang semuanya sama. Kalau saya bukakan WA saya atau tulisan kami, ribuan yang mengatakan terima kasih pada Pak Kuncoro yang telah menyampaikan hati kami yang tidak bisa tersampaikan. Kalau dengan mengingatkan tersebut dianggap partisan, lalu dengan bahasa apa lagi para guru besar mengingatkan Jokowi? Profesor Kuncoro kembali naik pitam saat juru bicara Istana tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Ia lalu memberikan penjelasan bahwa para guru besar itu adalah aset bangsa dan pemikir bangsa. Gara-gara membuat petisi lalu dituding partisan, menurutnya itu sangat menyakitkan para guru besar. Ia juga mengungkapkan pernyataan dalam tanda kutip noise itu sangat menyinggung dan menyakiti para guru besar. Kuncoro lalu mengatakan ia adalah orang yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dan itu tidak mungkin dilakukan oleh pihak Istana. Banyak ribuan pesan pendek yang masuk ke WA-nya. Mereka berterima kasih karena Kuncoro mewakili aspirasi masyarakat. Oleh karena itu persoalannya adalah ketika satu pihak menganggap kami itu menyuarakan voice, tapi pihak lain menyuarakan noise, maka siapa yang akan lebih dominan untuk menentukan bahwa sesuatu itu adalah noise dan bukan voice? Ini yang penting yang ingin kami pastikan dari pihak universitas, dari para kaum intelektual yang ada di kampus. Karena apa? Karena ada pilihan-pilihan semacam itu. Dan pilihan-pilihan itu berbahayanya selalu dikaitkan dengan konteks-konteks
yang tadi Pak Rumadi katakan sebagai sebuah konteks. Kan ada preteks, ada konteks, ada teks. Nah, itu kan membahayakan kalau selalu dengan konteks. Sementara itu, Profesor Susi Dwi mengatakan, jika istana sekarang mengaku menerima petisi dari para guru besar perguruan tinggi, lalu bagaimana selanjutnya? Jika pihak istana mengatakan ada noise, ada juga voice, lalu standar apa yang digunakan untuk memilah antara keduanya? Apalagi antara jubir istana satu dengan yang lainnya tidak punya kesamaan persepsi terkait dengan mana noise dan mana voice. Kalau saya mengambil pendapat atau meminjam kata-kata Carl Sagan, extraordinary claim need extraordinary evidence. Kalau pihak istana menuduh universitas, menuduh guru besar melakukan narasi-narasi elektoral dan itu klaim, maka pihak istana harus dapat membuktikan kepada kami apakah klaim itu terbukti atau tidak. Itu evidence. Ia kembali mempertanyakan siapa yang punya kewenangan untuk menentukan suara para guru besar itu dianggap noise atau voice. Itu yang menurutnya berbahaya karena para guru besar menyuarakan petisi untuk menyelamatkan Indonesia. Jika kekuasaan selalu memberikan purbasangka atau tudingan negatif terhadap akademisi di kampus dan masyarakat, itu akan sangat membahayakan bagi kelangsungan demokrasi. Oleh karena itu, sebetulnya yang kami sangat mengharapkan, kami berterima kasih kalau ini didengar atau didengarkan. Tetapi yang lebih penting itu adalah apakah voice kami ini kemudian ditindaklanjuti oleh tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang bersifat konkret. Jadi tidak hanya sekedar untuk menyenangkan hati kami bahwa pendapat kami didengar, tapi kami ingin mengetahui apa selanjutnya setelah didengar. Prof. Susi lalu mengingatkan, jika universitas adalah lembaga ilmiah, pembangun ilmu pengetahuan, maka jika istana mengklaim ada kepentingan elektoral dalam petisi para guru besar tersebut, maka istana harusnya bisa membuktikan apa yang dituduhkan kepada para guru besar tersebut. Pada saat universitas merumuskan seruan-seruan itu, proses yang kami jalani itu bukan proses yang mudah, bukan proses yang sederhana, tetapi penuh dengan konsultasi dengan berbagai pihak, terutama para guru besar. Dan kata-kata yang disampaikan oleh Pak Ari itu, saya sangat memahami dan saya pun tersinggung kalau sebagai guru besar kami itu selalu dikait-kaitkan dengan kepentingan-kepentingan politik. Padahal di berbagai negara, guru besar itu adalah pemegang mahkota keilmuan.